Hai sahabat remaja, apa kabar? Masih di Kojiji sahabat remaja. Untuk kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang hal penting yaitu hak seksual dan reproduksi remaja. Nah, pada kesempatan kali ini Kojiji tidak sendirian, sudah ditemani oleh sahabat remaja, ya remaja kita yang sangat berprestasi. Tentunya kita akan berdiskusi bersama dengan sahabat kita ini. Kita sambut aja langsung dengan Saicul Islam. Halo semuanya. Apa kabar Mas? Alhamdulillah coach, ini lagi baik sekali kabar saya. Oke. Alhamdulillah. Ya, ini saya panggil Saicul bisa ya? Ya, Saicul siap. aja. Nih, saya mendengar Mas Saicul ini kan sebagai duta kependudukan ya, Ya. duta kependudukan. Nah, ini mungkin bisa cerita sedikit dulu lah tentang apa sih duta kependudukan, kemudian mungkin kerjanya Kerjanya. atau tupoksinya itu sebagai apa? Mungkin teman-teman sahabat remaja kan pengen tahu juga gitu. Ya, siap. Oke, jadi coach, di sini kan saya sebagai duta kependudukan SMA Negeri Kamboja. Dan di sini mungkin banyak sekali teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa sih kayak tugas dari duta kependudukan ini atau apa gitu. Jadi tugas saya sebagai duta kependudukan ini di SMA Negeri Kamboja khususnya yaitu untuk meminimalisir adanya kasus-kasus isu-isu kependudukan yang ada di sekolah atau di masyarakat, coach. Jadi kan sekarang banyak sekali ya kayak masalah-masalah di lingkungan sekitar kita, seperti halnya kayak kriminalitas remaja, terus kayak kesehatan mental, tawuran, bullying, pelecehan seksual, dan itu kan juga ini sebenarnya duta kependudukan ini pun sebenarnya tujuan utamanya untuk mempersiapkan diri bagi generasi penerus bangsa untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2030 nanti, coach. Jadi kan kalau misal tadi digadang-gadang kalau tahun 2030 nanti itu bakal adanya lonjakan produktivitas remaja di Indonesia itu meningkat gitu. Jadi kalau misal kita nggak antisipasi dari sekarang, kalau sekarang pun masih banyak kasus-kasus seperti stunting, terus remaja yang mungkin kesehatan mentalnya kurang atau yang lain-lain, itu kan pasti nantinya nggak maksimal waktu pas bonus demografi. Oke, jadi Mas Icul tadi menyampaikan kurang lebihnya tugasnya adalah mengedukasi kepada remaja, teman-teman gitu kan, berkenaan dengan kesehatan mental, kemudian tentang kependudukan lainnya, tentang kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih signifikan, Mas. Tadi kan soal tugas Mas Icul gitu kan. Nah, salah satunya mungkin banyak teman-teman juga tidak tahu ini atau belum tahu lah, tepatnya belum tahu, yaitu berkenaan dengan hak seksual dan reproduksi. Nah, ini menurut Mas Icul ini apa sih ya hak seksual dan reproduksi itu? Jadi, coach, jadi sini kan kita lagi membahas mengenai HKSR ya, kan? Iya, HKSR ya. Jadi menurut pandangan saya, teman-teman, ini juga mohon maaf kalau misal salah ya. Mungkin ada pendapatan lain dari teman-teman, bisa langsung komen di bawah. Oke. Iya, oke, siap. Jadi menurut saya, coach, kalau misal kita ngomongin secara umum, HKSR itu menurut saya kan hak, di situ ada kata hak. Jadi seseorang itu memiliki hak untuk memelihara kesehatan dan reproduksi mereka sendiri. Karena segini, coach, kalau misal mereka itu sekarang banyak sekali kayak remaja-remaja, terutama di Indonesia ya, coach ya. Kayak sekarang tuh banyak sekali yang namanya kasus kayak seks bebas. Itulah teman-teman. Itulah mengapa HKSR itu sangat penting bagi remaja. Karena kalau misal kita sudah salah dari segi untuk hak kita untuk menyatakan itu juga pasti nanti kita akan mendapatkan dampak yang buruk. Jadi maka dari itu kita kan juga ada yang namanya itu harus memelihara baik itu kesehatannya, baik itu mungkin nanti dari kitanya itu bagaimana gitu. Jadi kalau misal dari umumnya itu pasti kan kita juga masih akan merasakan yang namanya seksualitas. Jadi bagaimana cara kita itu nanti memelihara untuk itu kan sebenarnya hak kita sendiri, tapi kita harus juga menghimbau teman-teman untuk memelihara itu bagaimana caranya. Oke ya, jadi hak untuk menjadi sehat reproduksinya dan sebagainya itu perlu kita kampanyekan, perlu kita
didistribusikan gitu kan. Nah, terkadang kan banyak sekali remaja kita itu permisif ya, permisif terhadap pasangannya. Terkadang pacarnya minta apa dan sebagainya itu kan langsung mengiyakan gitu kan. Padahal kita juga terkadang berhak untuk menolak gitu kan. Nah ini perlu diedukasi gitu kan. HKSR itu penting banget nggak sih itu? Ya, kalau misalnya kita ngomong tentang penting atau enggaknya, pasti yang namanya HKSR itu penting sekali. Penting ya, penting. Karena kalau misal kita menguak lebih dalam lagi, kalau misal kita nih masih remaja Coach, kan pasti belum nikah ya, kita melakukan seks bebas. Mungkin kalau misal ini mungkin pacar kalian yang minta ya Coach. Itu nanti kalau misal kita melakukan seks bebas, dan itu kan pasti dua-duanya masih mau ya Coach ya. Tapi kan dampak buruknya, satu, akan mengalami kehamilan. Yang kedua, PMS atau penyakit menular seksual itu pasti ada di kita gitu. Kalau semisal kita itu masih remaja, masih belum cukup umurnya, tapi kita sudah melakukan semacam seksual itu, pantas saja itu kan tidak baik untuk reproduksi kita. Itu sangat penting banget. Sangat penting ya. Ini sesuai dengan peranan dari Mas Ecul sebagai duta kependudukan. Ini kan harus terus menggemborkan ya, mengedukasi teman-teman, terutama di lingkungan sekolahnya masing-masing kan gitu. Cara mengedukasi Mas Ecul itu seperti apa Mas? Yang sudah atau mungkin akan dilakukan itu ya untuk mengedukasi teman-teman lah atau sahabat remaja gitu. Terima kasih Coach pertanyaannya. Jadi kalau misal kita ngomongin kalau misal saya di sini sebagai duta, bagaimana cara saya itu mengedukasi teman-teman untuk tidak melakukan hal seperti itu. Jadi salah satu pendorong saya untuk melakukan hal tersebut yaitu melakukan edukasi, dan ini alhamdulillah sudah saya gembur-gemburkan juga kepada teman-teman. Saya memberikan edukasi, tapi saya di sini tekankan kepada generasi muda, khususnya kan di sini remaja-remaja di Indonesia. Nah itu untuk menjaga reproduksi, dan saya itu juga yakinkan, benar-benar diyakinkan kalau misal bagaimana kalau kita itu melakukan seksualitas dan apa dampaknya, dan itu kan pasti dampaknya banyak sekali buruknya Bos. Nah itu saya tekankan. Alhamdulillah dari teman-teman kemarin waktu saya edukasi itu, teman-teman juga antusiasnya sangat besar sekali. Mereka mereka melontarkan beberapa pertanyaan mengenai itu PMS itu, dan mungkin itu alhamdulillah bisa menjadi suatu ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman. Oh gitu ya. Nah untuk medianya Mas, media yang digunakan untuk mengedukasi itu apa saja Mas? Kalau misal media itu alhamdulillah sekarang saya juga rutin membuat konten di Instagram Coach. Seperti tadi saya memberikan edukasi kepada teman-teman semuanya bagaimana cara kita itu untuk merawat diri kita, merawat psikis kita kalau misal kita itu dilakukan seperti itu. Misal kita dilakukan seperti pelecehan seksual ya Coach ya. Nah, pelecehan seksual itu kan walaupun kita tidak mau, tapi pelaku ini kan pasti memaksa kita untuk mau melakukan hal tersebut. Dan itu juga berdampak buruk bagi kita begitu Coach. Jadi tidak hanya luring, saya juga secara daring itu mengedukasi teman-teman semuanya. Berarti kan ini semua preventif sudah dilakukan ya, mulai dari mengedukasi, kemudian ya membuat informasi membuat informasi, media informasi itu juga sudah dibuat dari serangkaian kegiatan tadi. Ada nggak sih cerita atau pengalaman dari Mas Ecul di lapangan yang benar-benar misalnya teman kita itu curhat tentang permasalahan ini, kemudian solusi apa yang Mas Ecul mungkin sudah lakukan gitu kan gitu. Benar sekali Coach. Ini karena saya juga kebetulan ada pengalaman baru saja saya alami, dan ini kemarin saya mau melakukan pengimbasan kepada salah satu sekolah melakukan edukasi tersebut Coach. Nah ada salah satu siswa yang bertanya kepada saya, kalau misal habis lulus SMA langsung nikah itu bagaimana? Nah karena saya lihat-lihat tuh dari tampang-tampang dia itu Coach, waktu tanya saya itu dia kayak mendapatkan sensasi kalau dia tuh pengen nikah. Nikah muda berarti ya. Nah, langsung saja saya tanggapi. Jadi gini, kemarin kan dia tanya kalau misal dia tuh mau nikah cepat-cepat gitu. Terus saya bilang sama dia, Mbak, kalau misal jenengan itu mau nikah muda, gitu kan pasti juga banyak sekali dampak-dampak yang negatif gitu. Apalagi
sekarang mungkin banyak sekali muda-muda itu yang kebelet akan nikah gitu. Ya. Gitu. Padahal belum cukup umur. Nah, salah satu dampak terbesarnya yaitu pada kesehatan reproduksi kita, teman-teman. Tapi tidak hanya itu, teman-teman. Kalau misal kita itu mungkin hamil muda ya, langsung terpaksa untuk menikah, Coach. Kan dari umur aja belum mencukupi ya, Coach ya. Nah, dari umur itu sendiri, teman-teman, kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya pada perekonomian kita tuh pasti kurang. Belum siap ya, belum siap. Apalagi kita masih remaja yang harus butuh ilmu, apalagi habis lulus SMA mungkin langsung nikah itu menurut saya kurang banget. Apalagi kalau kita sekarang ngomongin tentang kesehatan reproduksi, kesehatan mental itu pasti kenal banget. Apalagi kita sebagai remaja itu pasti juga emosinya belum terkontrol sepenuhnya, Coach. Ya, kan itu kan bisa menjadi salah satu nanti mengakibatkan perceraian. Betul. Ini mungkin menjadi apa ya, Mas? Menjadi permasalahan kita bersama ya. Karena banyak sekali teman-teman remaja kita itu entah kenapa gitu sekarang berpikirnya pokoknya saya mau nikah dini lah atau nikah muda. Nah, padahal tadi yang benar yang katakan oleh Mas Ecul tadi, dari sisi kesehatan reproduksi kita belum siap ya, dari ekonomi kita juga mungkin gitu kan juga belum siap. Apa kita akan selalu bahasanya kita itu menjaga wong tua atau mertua itu kan ya enggak. Jadi kan perekonomian juga harus menjadi pemikiran kita ke depannya seperti apa gitu kan. Selain itu kan secara psikis itu kan kita juga belum siap juga kan gitu. Berarti teman-teman ya, jadi ada pesan juga, jangan langsung berpikir aku mau nikah muda setelah lulus SMA saya langsung mau merit. Kita harus mempertimbangkan sisi dari kesehatan seksual, kita harus mempertimbangkan dari sisi kesehatan reproduksi, ekonomi, dan banyak sekali gitu. Karena apa ya Mas Ecul, memelihara atau membesarkan anak itu tidak cukup dengan modal apa ya istilahnya harta uang gitu ya, nggak cukup ya. Jadi pengetahuan, ilmu, bagaimana kita menjaga mendidik ya, menjaga rumah tangga dan sebagainya kan itu juga perlu kan gitu. Maka masih perlu pembelajarannya, belajar hidup itu seperti apa mungkin seperti itu. Jangan berpikir saat ini enak gitu kan, saat ini enak gitu kan. Panjangnya teman-teman, bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang selalu ada di setiap hidup kita gitu. Ya, karena hidup rumah tangga ya berarti panjang gitu kan, orang cukup hanya 1-2 hari atau 2 minggu. Oke, Mas, jadi Mas Ecul ini melibatkan remaja enggak, Mas, untuk kegiatan mengedukasi ini? Jadi teman-teman kelas, teman-teman organisasi lain itu diajak enggak sih untuk kita bagaimana mengajak teman ini, yuk jaga kesehatan seksual kita, jaga kesehatan reproduksi kita. Itu melibatkan teman-teman yang lain atau yowis gitu tugasku dewi gitu. Ya kalau misal saya itu bekerja sendiri, Coach, misal saya bekerja sendiri, otomatis itu juga salah satu pemikiran saya itu bilang kalau misal kalau saya kerja sendiri pasti juga antusias teman-teman itu pasti juga kurang. Apalagi cuma saya yang melibatkan saya sendiri gitu. Pasti saya juga melibatkan teman-teman semuanya, apalagi di kelas. Di kelas tuh saya selalu meyakinkan kepada teman-teman saya untuk selalu menjaga kesehatan reproduksi mereka. Apalagi sekarang banyak sekali Coach yang namanya pacaran. Pacaran itu, ini. Di kelas itu ada satu anak yang pacaran. Nah, di situ tuh dia selalu bersama, selalu dempet-dempetan gitu, Coach. Jadi saya tuh ya Mary nggak nih? Siapa? Mary pura. Kalau Mary-nya ya enggak, teman-teman. Enggak ya. Karena itu kan juga demi kebaikan kita sendiri. Nah, teman-teman, jadi misal kita itu di kelas. Ini kan saya lagi ngomongin teman saya di kelas ya. Di kelas itu ada teman saya yang melakukan tindakan pacaran gitu. Dan pacarnya itu menurut saya berlebihan, berlebihan. Seperti apa akhirnya? Ya, contoh apa sudah sampai pegangan tangan, rangkulan atau apa mungkin seperti itu. Udah masuk ke physical touch lah, kayak semua dipegang atau gimana begitu ya. Terus kan itu apalagi itu di depan umum di kelas banyak teman-temannya. Nah, itu teman-teman. Bagaimana cara kita itu merangkul teman kita untuk tidak melakukan hal seperti itu. Nah, ini bukan tugas saya doang ini. Teman-teman mau
baik itu siapapun itu juga berhak untuk mengasihkan edukasi kepada teman yang begitu gitu. Jadi ya kalau misal kita tahu teman kita seperti itu gitu, tugas kita sebagai teman tuh pastinya juga harus merangkul mereka. Alasan mereka melakukan seperti itu apa? Pastinya kan juga manusia tuh pasti punya hawa nafsu. Betul ya. Hawa nafsu yang tidak bisa kita kontrol ya. Maka dari itu adalah 1-2 orang yang harus kita itu bisa untuk mengontrol emosi kita. Nah, ini adalah tugas teman. Tugasnya teman itu pastinya juga harus merangkul temannya itu bagaimana cara mereka itu bergaul di sekolahan gitu. Kalau misal kita jelek di sekolahan, kita bergaulnya tidak gitu kan. Kita kan juga sebagai teman harusnya merangkul, kita bercerita, kita ya istilahnya meluangkan waktu untuk mereka bercerita begitu, Bos. Oke ya, ini berarti kan apa ya, anak tersebut atau si cewek ya, terutama si cewek itu belum bisa menggunakan haknya hak kesehatan tentang reproduksinya untuk mengatakan jangan. Nah, ini kan terkadang banyak sekali ya di antara teman-teman kita yang kaum Adam itu sangat bergairah, sedangkan si ceweknya itu sendiri juga ya aja gitu, tidak berani untuk menolak karena mungkin ada ancaman intimidasi. Pokoknya kalau kamu nggak mau ya berarti kita putus. Ini yang banyak sekali terjadi di lingkungan kita kan. Saya juga semacam seperti itu kan. Ya tidak 1-2 kali melihat kasus seperti ini, Guys. Oh iya oke. Kasus di lingkungan sekitar kita ya. Iya. Walaupun masih ada pun yang belum terkuat mungkin ya, Mas ya. Mungkin ceweknya takut. Jadi tantangan-tantangan dari Mas Icul itu apa, Mas? Selama ini terutama di sekolah ya, Coach. Kalau melihat seperti itu ya, Coach ya. Ya mungkin banyak sekali ya masih kasus-kasus. Kalau misal sekarang itu ya mungkin paling utama itu pacaran, Coach. Pacaran itu salah satu faktor utama, teman-teman. Bagaimana kita itu menjaga kesehatan reproduksi kita. Karena kalau misal kita pacaran, kita tidak bisa mengontrol hawa nafsu kita. Pasti itu terjumus ke dalam yang namanya seks bebas. Pasti. Ya itu ada tantangan terbesar gitu. Kalau kita harus menjaga kesehatan reproduksi kita. Nah, terus untuk menjaga lingkungan kita, untuk menjadi lingkungan sehat. Lingkungan sehat itu kan berarti tidak hanya lingkungan sehat secara fisik ya, yang kelihatan itu itu masih bisa jalan-jalan sehat, enggak, tapi kan banyak sekali ada mental, ada psikis dan seterusnya. Untuk menjaga itu bagaimana menurut Mas? Kalau untuk menjaga ya melalui kayak tadi kan menciptakan lingkungan yang aman, yang sehat gitulah. Jadi upaya yang dapat saya lakukan di sekolah ini terutama untuk menjaga agar siswa-siswa itu bisa untuk agar nyaman. Tidak hanya fisiknya ya, Coach, tapi mentalnya mereka itu aman gitu. Jadi di sini SSK itu juga membuka, keburukan juga membuka, kayak istilahnya itu mereka bebas untuk bercerita apa bebas saja, Coach. Entah itu dalam kasus apa, dalam kasus mungkin masalah-masalah lainnya, masalah keluarga, masalah tadi pacaran, masalah apapun tuh kami membuka itu. Dan kami juga pasti juga menjadi pendengar yang baik untuk mereka. Kami berusaha untuk memberikan sebuah nasihat, sebuah solusi kepada mereka begitu kan. At least kan di mereka kan juga pasti juga merasa lega karena kalau misal mereka takut untuk bercerita, ya mereka jadi lega gitu kalau bercerita sama yang emang itu membukanya. Jadi kita harus bisa menjadi sahabat. Sahabat semuanya. Kita tidak boleh mengadili atau menghakimi kamu salah, itu enggak ya, tapi kita menerima sebagai sahabat terlebih dahulu sehingga dia atau mereka itu mau cerita, mau curhat, baru kita nanti bisa memberikan masukan gitu ya. Kan kita juga sebagai teman kan ya tidak harus langsung salah. Gitu. Harus kita melalui pendekatan-pendekatan lebih dahulu, kita cari-cari dulu alasannya apa dan sebagainya. Benar. Mungkin ada statement ya, closing statement dari Mas Icul berkenaan dengan hak seksual dan reproduksi untuk remaja, untuk teman-teman remaja itu seperti apa? Bagaimana remaja harus menggunakan haknya itu kan? Itu menurut Mas Icul seperti apa? Monggo Mas. Jadi closing statement kali ini saya tidak akan ngomong banyak, teman-teman. Saya harap
kalian yang ada di luar sana bisa menjaga yang namanya kesehatan reproduksi kalian. Mengapa saya katakan itu sangat penting? Karena inilah yang menjadi tolak ukur kalian di masa depan. Bagaimana kalian bisa sukses? Kalau misal kalian itu dari sekarang sudah yang namanya melakukan seksualitas, kalian bisa sudah melakukan hal yang tidak-tidak, yang mengakibatkan kalian itu nantinya bakal yang menjadi seseorang yang mungkin kebergantungan kepada pacar kalian karena ada paksaan dan lain sebagainya. Tolong hindari. Kita itu adalah generasi muda, penerus bangsa yang akan memegang bangsa ini di kemudian hari. Kalau misal kalian saja memelihara organ reproduksi kalian tidak bisa, betul. Ya, bagaimana bangsa ini mau maju gitu ya. Nah, maka dari itu marilah kita sebagai generasi bangsa Indonesia untuk menjaga hak kita sebagai manusia, untuk menjaga kesehatan reproduksi kita sebagai manusia, itu bagaimana? Yuk, kita jaga bareng-bareng, kita harus berani bilang jangan kepada hal-hal yang mengacu kepada kesehatan reproduksi kita, untuk yang tidak-tidak, yang negatif. Kita hapus itu semua. Baik, terima kasih Mas Ejul. Jadi teman-teman sahabat remaja sudah jelas ya. Jadi kita harus berani untuk menggunakan hak kita berkaitan dengan kesehatan seksual dan reproduksi kita. Kita jangan hanya mengiyakan apa saja permintaan dari pasangan kita, karena itu belum tentu positif. Oke, sahabat remaja yang sudah menonton video ini sampai selesai, kami ucapkan terima kasih. Apabila video ini bermanfaat, bisa di-share ke sahabat remaja lainnya. Kita ketemu di video-video berikutnya. See you. Bye. Bye-bye.